Kementerian Pertahanan mengumumkan penembakan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Rusia. Kiev dikabarkan menembaki daerah perbatasan Rusia dengan howitzer NATO dari wilayah Lviv, Zolochevsky di wilayah Kharkiv. Militer Rusia menduga pasukan Ukraina menggunakan senjata M777 yang dikirim dari Amerika. Kepala Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev mengatakan, meski terjadi kelangkaan gabah dan ancaman krisis pangan, angkatan bersenjata Ukraina tetap menggunakan fasilitas pengolahan dan penyimpangan hasil pertanian untuk keperluan militer. Selain itu di Gubarevka, wilayah Kharkiv, militan pertahanan teritorial mengerahkan kendaraan lapis baja dan artileri di sebelah Lviv. Mereka juga melakukannya di Novoekonomikarsky dan Novodonetsk di DPR dan Novovasilivka di Semioblast. Kepala MSU menetapkan bahwa nasionalis Ukraina melakukan ini untuk memprovokasi tembakan belasan. Setelah itu, menurut skenario yang sudah dikerjakan dengan liputan media luas di media Ukraina dan Barat, mereka mencoba menuduh angkatan bersenjata Rusia dari serangan yang diduga tidak pandang bulu terhadap infrastruktur sipil dan menciptakan ancaman terhadap ketahanan pangan Ukraina. Sejak 24 Februari, Rusia telah melakukan operasi militer untuk demilitarisasi dan denasifikasi Ukraina. Seperti yang ditekankan Vladimir Putin, tujuannya adalah untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi dan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Menurut Kementerian Pertahanan, Angkatan Bersenjata Rusia hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina. Pada akhir Maret, mereka berhasil secara signifikan mengurangi potensi tempur Ukraina. Tujuan utama operasi di departemen itu disebut pembebasan Donbas. Sebelumnya, Amerika Serikat menyetujui pasukan sistem roket peluncur ganda HIMARS ke Ukraina dengan syarat tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Volodymyr Zelensky telah secara terbuka mengkonfirmasi bahwa Kiev akan mematuhi persyaratan ini. Pada saat yang sama, Yegor Serhiyev, seorang wakil dari Rada Verkhovna, Ukraina tidak mengesampingkan serangan rudal AS di wilayah Rusia. Kremlin mengatakan bahwa tidak ada kepercayaan di pihak Ukraina karena Zelensky tidak memenuhi janjinya untuk menyelesaikan konflik di Donbas secara damai. Presiden Rusia sebelumnya telah memperingatkan konsekuensi jika rudal jarak jauh dipasok ke Ukraina. Moskow akan menarik kesimpulan yang tepat dan menggunakan alat pemusnahnya pada target yang belum diserai, kata Putin dalam wawancara dengan Pavel Zarubin di program Moskow. Baru dikasih Norwegia dan Amerika Serikat, artileri hingga howitzer M777 di Ukraina dihancurkan pasukan Rusia. Pasukan artileri Rusia sukses menghancurkan senjata artileri self-propelled 155 mm M109A3 yang dipasok Norwegia, serta 2 howitzer M777 buatan Amerika Serikat dan operasi militer khusus Amerika di Ukraina. Serangan artileri memusnahkan senjata artileri self-propelled 155 mm M109A3 yang dipasok oleh Norwegia, 2 howitzer 155 mm M777 buatan AS, dan juga 7 senjata artileri lapangan dan mortir, termasuk sistem artileri self-propelled Pion 203 mm. Terang juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Konashenkov melansir TASS 7 Juni. Serangan itu juga menghilangkan lebih dari 400 nasionalis, 10 lapis baja, 3 sistem roket peluncuran ganda Grad, 10 kendaraan khusus, dan juga 3 peluncur rudal anti pesawat S-300 di dekat Kramatorsk, tambah jenderal itu. Dalam 24 jam terakhir, pasukan rudal dan artileri Rusia menghantam 39 pos komando, 47 ke posisi penembakan baterai artileri Ukraina, dan 42 area pengumpulan tenaga dan perangkat keras militer, kata sang jenderal. Lebih jauh diterangkannya, pasukan pertahanan udara Rusia juga menembak jatuh 12 kendaraan udara tak berawak Ukraina di wilayah Kharkiv dan Mykolaiv dalam 24 jam terakhir. Kemampuan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 12 kendaraan udara tak berawak Ukraina di area komunitas Streletsky, Dementievka, Borodo-Yarskoye, Maryido, Petrovskoye, Grakovo, dan Malie Progodi di wilayah Kharkiv dan juga Vasilyevka di wilayah Mykolaiv. Paparnya, ditambahkannya pasukan Rusia melancarkan serangan dengan rudal presisi untuk memusnahkan 2 depot amunisi Ukraina dan 3 posisi baterai artileri. Rudal presisi yang diluncurkan dari udara menghantam 2 pos komando Ukraina, 3 posisi penembakan baterai artileri, dan juga 18 area pengumpulan tenaga dan peralatan militer, tandas Konashenkov. Secara keseluruhan, target berikut telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus: 190 pesawat, 129 helikopter, 1.139 kendaraan udara tak berawak, 333 sistem rudal permukaan ke udara, 3.443 tank dan kendaraan lapis baja tempur lainnya, 478 peluncuran ganda, sistem roket, 1.807 senjata artileri lapangan dan mortir, dan juga 3.464 kendaraan bermotor khusus militer pungkasnya.
Inggris mengaku akan mengirim sistem roket jarak menengah yang canggih ke Ukraina. Dalam sebuah langkah yang dikoordinasikan dengan Amerika Serikat, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan, negaranya akan mengirim peluncur M270 dalam jumlah yang tidak ditentukan, yang dapat mengirim roket berpemandu presisi hingga 80 km. Inggris mendukung Ukraina dan telah mengambil peran utama dalam memasak pasukan heroiknya dengan senjata vital yang mereka butuhkan untuk mempertahankan negara mereka. Kata Wallace, ketika taktik Rusia berubah, demikian juga dukungan kami ke Ukraina. Tambahnya, sistem roket peluncuran ganda yang sangat mampu ini akan memungkinkan teman-teman Ukraina kami untuk melindungi diri mereka dengan lebih baik terhadap penggunaan artileri jarak jauh yang brutal oleh Rusia, yang telah digunakan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin tanpa pandang bulu untuk meratakan kota-kota jelasnya. Seperti dilaporkan AP, Inggris mengatakan keputusan itu telah dikoordinasikan erat dengan keputusan AS untuk mengirim sistem roket artileri mobilitas tinggi ke Ukraina. Kedua sistem rudal tersebut serupa meskipun yang versi AS memiliki roda sedangkan yang Inggris juga buatan AS berjalan di atas rel. Inggris mengatakan pasukan Ukraina akan dilatih di Inggris untuk menggunakan peralatan tersebut. Sebelumnya Ukraina telah meminta sekutu baratnya untuk mengirim rudal jarak jauh untuk membantu Kiev melawan serangan artileri Rusia di wilayah Donbas Timur, yang menjadi fokus serangan Moskow. Sementara AS mengatakan Ukraina telah berjanji untuk tidak meluncurkan senjata ke Rusia, tetapi Rusia menuduh Washington menuangkan bahan bakar ke dalam api konflik tersebut. Kremlin mengatakan bahwa senjata itu akan mencegah Ukraina bergabung kembali dengan pembicaraan damai di telah terhenti. Kami percaya bahwa Amerika Serikat dengan sengaja dan rajin menambahkan bahan bakar ke api, kata juru bicara Dmitry Peskov, sedangkan Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia, mengatakan bahwa bantuan itu akan beresiko negara ketiga terseret ke dalam perang. Rudal HIMARS mampu melesat puluhan mil jauhnya dan mampu mendarat tepat di Rusia jika diluncurkan di perbatasan. Kebijakan itu, kata Kremlin, bisa memperparah perang dan meningkatkan ketegangan antar kedua negara. Kami percaya bahwa Amerika Serikat memperbesar perang, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan Rabu 2 Juni. Pasukan seperti itu tidak mendorong Kiev untuk melanjutkan pembicaraan damai, kata Peskov. Kremlin juga mengatakan jika Amerika Serikat tampaknya ingin melawan Rusia di Ukraina. Pada hari Selasa, Washington mengatakan akan masuk ke Ukraina dengan sistem rudal canggih, termasuk sistem roket multi peluncuran HIMARS yang secara bersamaan dapat meluncurkan beberapa rudal berpemandu presisi. Thank you.